kita malam ini nyantai, tapi bukan nyantai nggak ngapa-ngapain gitu. Mungkin gak usah saya kasih materi baru. Cara saya sebenarnya mau masuk ke materi agak teknis ya, tapi mungkin nambah sensor baru ya, kita ngomongin sensor baru. Tapi kayaknya karena Anda juga baru selesai kelas dan saya juga baru selesai kelas, kita coba have fun aja sedikit. Coba bikin project yang menarik gitu ya. Sekalian menggunakan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang loop, ya, tentang looping. Nah, jadi sekarang intinya ini kerja individual. Saya nggak akan benar-benar kasih nilai atau minta Anda ngumpulin, tapi harapannya Anda mencoba. Ya. Jadi kita akan, saya harap Anda mencoba ini, lalu nanti coba akan kita kembangkan, mungkin tambah ini, tambahan itu, silakan gitu ya. Tapi sekarang, silakan Anda buka Tinkercad masing-masing. Saya nggak akan berikan link ini, jadi saya minta Anda buat sendiri. Intinya, saya ingin menantang Anda hanya dengan menggunakan LED dan push button seperti ini, bisa nggak Anda membuat project ini sedemikian sehingga, coba kalau Anda perhatikan, kalau tombol push button ini saya tekan, selama tombol ini saya tekan, maka LED akan hidup seperti itu. Ya. Lalu ketika dimatikan, dia mati. Ya, dari kiri ke kanan, jadi hidup dari kiri ke kanan. Lalu ketika dirilis, dia mati dari kiri ke kanan. Ya. Seperti itu. Oke? Silakan dicoba, nanti kita akan bahas. Mungkin saya kasih 15 menit ya, 15 menit. Nanti kita akan coba project, nanti kita bahas, mungkin tambah-tambah, lihat efeknya seperti apa, lalu saya akan kasih satu project lagi untuk Anda coba. Ya. Ini nggak ada kaitannya dengan elektronikanya masih sangat-sangat dasar, tapi ini lebih ke melatih skill pemrograman Anda gitu. Silakan dicoba dulu. Jadi sekali lagi, kalau misalnya tombol ditekan, LED akan hidup dari kiri ke kanan, lalu dia akan hidup terus selama ini masih tekan. Ya. Ketika push buttonnya dirilis, maka LED-nya mati itu dari kiri ke kanan. Seperti itu. Jadi Anda bisa mainkan seperti ini, mati, hidup lagi, mati lagi gitu ya. Untuk pinnya Anda silakan pilih sendiri ya. Anda mau ngikutin pin saya silakan, mau pakai pin lain juga silakan. No problemo. Jadi kita hari ini main-main kayak gini aja, nggak usah terlalu stres-stres ya. Sambil coba pakai Arduino bisa kali ya, Sir? Boleh, bisa. Kalau Anda punya pegang Arduino boleh langsung pakai Arduino boleh. Ya, sama aja kok. Tapi bagi yang nggak punya kayak saya lagi nggak pegang Arduino sekarang, boleh pakai Tinkercad ini.
Oke, ada yang mau tunjukkan? Ada yang berhasil? Masih bingung? Ada yang berhasil nggak nih? Belum ya? Nggak apa-apa, nggak apa. Ini kan namanya usaha ya. Karena jujur sebenarnya yang saya kasih ini ada teknik yang belum saya kasih tahu secara eksplisit. Tapi kalau Anda orangnya iseng, harusnya sudah mulai mencoba-coba. Ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ya. Sebentar. Sharing screen aja. Oke. Jadi tadi saya barusan udah copy ke sini ya. Oke, jadi konsep di sini hanya menggunakan loop sebenarnya. For loop ya intinya. Sebentar saya ketik ulang ini karena nggak sengaja saya hapus. Gitu kan ya, void loop, void setup, void loop ya. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oke. Nah di sini seperti biasa saya akan gunakan variabel. Saya kasih nama button pin misalnya. Button pin itu sama dengan. Nah di sini saya menggunakan pin nomor 2 sebagai button. Ya. Dan saya akan definisikan dua buah variabel. Ya. Saya kasih nama LED kiri misalnya. LED kiri itu ada di pin nomor 3. Lalu ada LED kanan, LED yang paling terakhir. Itu ada di pin nomor 8. Dari sini saya sengaja bikin LED-nya itu berurutan ya, jadi pin nomor 2, pin nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, seperti itu. Saya lupa di kelas ini atau di kelas yang pagi ya, sempat bertanya bedanya kalau kita pakai integer dengan pakai constant integer seperti ini. Bagi yang lupa, constant integer itu maksudnya berarti kita tidak mau variabel ini berubah nantinya. Kita tidak mau dia berubah. Ya, tapi kalau misalnya kita pakai integer ini berarti dia bisa berubah. Ya, jadi sedikit sideways sedikit ya, tapi mungkin perlu diketahui. Nah, lalu di void setup, seperti biasa, pin mode untuk button pin itu kita buat sebagai input. Nah, di sini saya akan menggunakan sesuatu yang radikal. Ya, saya akan menggunakan sesuatu yang radikal untuk mendefinisikan pin mode untuk LED-nya. Ya. Saya di sini akan menggunakan for loop untuk mendefinisikan pin mode dari semua LED ya sekaligus. Jadi saya buat seperti ini, for integer i sama dengan LED kiri. Jadi kita mulai dari angka 2 ya, angka 3 ya, kita mulai dari angka 3. Lalu kita looping selama i itu masih kurang dari sama dengan LED kanan. Jadi mulai dari 3 sampai ke 8 kita increment sebanyak 1 level. Jadi dia akan menghitung 3, lalu 4, lalu 5, lalu 6, lalu 7, lalu 8. Lalu untuk masing-masing ini saya tinggal buat pin mode. Pin mode I sebagai output. Jadi saya tidak perlu membuat 6 baris pin mode untuk semua LED ini. Belum pernah kan ya selama ini ya? Ada yang mau tanyakan di sini?
Berarti pin mode-nya nggak perlu dideklarasi di awal dulu, jadi sini bisa langsung, asalkan berurutan. Iya, asalkan pengaturan LED dibuat berurutan seperti ini. Jadi kita langsung looping aja, karena dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tidak berurutan, Anda bisa gunakan array ya. Anda bisa gunakan array, Anda buat sebuah array, di mana dalam array itu, misalnya gini, mungkin saya buat array ya. Aduh, saya agak lupa. Array in C, gimana cara deklarasinya ya? Udah lama saya nggak pakai C. Ini seperti ini ya. Integer array, ya. Misalnya gini, kita bisa gunakan array. Mana tadi? Nah, ini. Alternatifnya bisa gunakan array seperti ini. LEDs ya, misalnya saya kasih sama LEDs. Itu adalah LED nomor 3, lalu misalnya 4 ya, 5, 6, 7, 8. Ini boleh. Ya, jadi kalau memang dia nggak berurutan, Anda tinggal masukin aja LED-nya di sini. Misalnya pin ID Anda di berapa? Ada di 3, lalu misalnya ada di 5, lalu di 8, lalu misalnya ada di 10 misalnya. Nah, ini boleh kayak gini. Ini pakai array. Jadi nanti array ini mirip dengan list ya kalau di Python ya. Jadi ini bisa nggak perlu dipakai kalau pakai array. Array ini mirip dengan list, cuma dia agak lebih ribet. Bagi Anda yang terbiasa dengan Python, ngurusin array-nya ini agak lebih ribet ya. Jadi tapi bisa dilakukan ya. Jadi bisa buat seperti ini. For integer i sama dengan LED. Mungkin ini mulai dari 0 ya, sampai dengan panjang dari array ini. Ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, harusnya ada 6 ya. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kita ya. Seperti ini. Ya, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya batasnya ya. I++, lalu Anda bisa buat seperti ini. LEDs I, seperti itu. Ini boleh. Kalau Anda mau gunakan array. Tadi ada mau bertanya kayaknya? Nggak jadi ya? Jadi in the case, kalau misalnya Anda punya kumpulan pin yang sebenarnya agak acak urutannya dalam board Anda itu, lalu Anda mau akses ke semuanya itu secara berurutan lewat loop, Anda bisa tampung keseluruhan pin itu dalam sebuah array, lalu Anda bisa akses satu persatu seperti ini. Ada pertanyaan? Urutan array-nya itu sesuai urutan yang kita mau berarti Pak? Misalkan 3 atau 4, iya, 3 atau 5 baru 4 gitu. Terserah. Oke. Tapi yang jelas ini kan looping ya. Looping ini kan dari 0 sampai 5. Dalam arti kita mulai dari indeks 0, lalu ke indeks 1, indeks 2. Maksud saya gini, kalau memang Anda mau LED-nya hidup dari kiri ke kanan, satu persatu nanti ya. Ini kan masih output ya, ini kan masih output, nggak masalah mau Anda mulai kiri dulu, baru kanan, baru tengah, tuh nggak masalah. Tapi nanti ketika mau menyalakan LED menggunakan trik yang sama, kalau Anda sampai ini salah ya misalnya, pin 4 ini sebenarnya LED yang kanan ya nanti, ya pin 4 ini LED yang paling kanan ini misalnya LED 2 di kanan ini, ya nanti LED-nya nyala jadi yang LED 1, lalu LED sini gitu, ya jadi agak acak gitu jadinya ya, itu sih bedanya cuma. Oke. Jadi tergantung gimana Anda mengkoneksikan ini. Ini versi kalau pakai array, ini versi kalau pakai looping ya, ini seperti ini. Oke, jadi mungkin kalau misalnya Anda mau melihat lebih jelas, seperti ini ya. Max num ini sama dengan 8 tadi ya. Jadi ini I-nya mulai dari 3 sampai 8. Nah ini sekarang jadinya indeks. Dan mirip dengan Python, indexing di array-nya C itu juga dimulai dari 0. Jadi elemen paling kiri, paling awal itu adalah elemen nomor 0. Dan ini ada tanda kurung seperti ini ya kalau mau buat array. Nah bedanya array di C dengan array di Python itu adalah dengan list di Python,
di C, array itu harus tipe datanya sama. Kalau Anda mau buat tipe data yang berbeda-beda, Anda harus gunakan struct namanya, structure, struct gitu ya. Jadi tidak bisa Anda seperti list ya, main tumpuk aja semua benda dengan tipe yang berbeda-beda tumpuk di satu koleksi, itu nggak bisa. Kalau mau seperti itu harus gunakan struct, Anda nggak bisa gunakan array. Array harus tipe datanya sama. Oke, ada lagi? Sir, Ya. I++ itu fungsinya apa ya? Untuk increment, jadi dia naik satu, jadi mulai dari 0, di loop berikutnya I-nya nilainya jadi 1. Gitu. Loop berikutnya nilainya 2, loop berikutnya nilainya 3, gitu, seperti itu aja. Oke, sir. Jadi ini adalah nilai awal dari I, ini adalah kondisi di mana loop itu masih boleh berlangsung, jadi selama I itu kurang dari sama dengan 5, masih boleh berlangsung loopnya. Ini adalah increment-nya, jadi nilai I-nya berapa di setiap loop, di setiap iterasi itu berapa naiknya berapa gitu, berubahnya jadi berapa gitu. Jadi kalau I++ artinya dia berubah 1 ya, naik 1 gitu. Ada lagi? Nah, kalau enggak, kita coba. Sekarang kita mau, tadi ya, selama tombol ditekan, kita mau LED-nya hidup dari kiri ke kanan. Jadi saya bisa buat seperti ini, if digital read button pin sama dengan high. Jadi selama tombol itu ditekan, ya, seperti itu, maka kita mau LED-nya hidup dari kiri ke kanan ya. Jadi kita gunakan loop aja. Jadi saya copy paste saja. Ya, seperti itu. Tapi di sini bukan pakai pin mode, tapi di sini pakai digital write ya. Digital write LEDs I ya. Lalu ini dijadikan high. Jadi dia mulai dari yang paling kiri ya di pin nomor 3 hidup, lalu pergi ke kanannya, LED nomor 2 hidup, ya, LED di pin 4, lalu ke kanan lagi sampai akhir. Dan supaya ini, kalau ini saya jalankan, kalau dijalankan, kita nggak bisa terlalu bisa melihat LED-nya hidup satu persatu ya, karena dia akan terlalu cepat. Nah, itu terlalu cepat ya kan. Jadi, kita kasih delay sedikit. Misal 200 mikrosecond. Jadi misalnya dijalankan, yang kelihatan dia mulai dari ID sebelah kiri, baru ke kanan. Gitu. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya push buttonnya di release misalnya, ya misalnya untuk sekarang, kita buat sederhana aja, kita mau matikan LED semuanya. Saya copy, ini jadi low. Jadi misalnya ini saya nggak pakai delay, kita lihat apa yang terjadi. Hidup satu persatu, lalu kita di-release, dia akan mati secara bersamaan. Kalau saya pakai delay, apa yang terjadi? Ya, delay, misalnya saya kasih 100 ya, lebih kecil, 100 mikrodetik. Separuh dari yang menghidupkan LED-nya. Jadi ketika dijalankan, hidup satu persatu, lalu ketika di-release, Anda akan lihat dia matinya dari yang sebelah kiri. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya Anda mau mungkin buat sama juga boleh delaynya ya. Jadi kelihatan dia rate matinya itu satu persatu dari kiri ya, seperti ini. Hidup, lalu mati. Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau matinya dari kanan Pak, berarti I-nya sama dengan 5. I-nya bagus. lebih besar. Pak Bimo udah baca pikiran saya. Sebenarnya itu langkah berikutnya. Saya mau tugasin Anda sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau ini kan mati dari kiri kan? Kalau misalnya mau mati dari kanan gimana? Yang di else-nya I-nya sama dengan 5. 5. Terus itu lebih besar dari 0. Lebih besar dengan 0, terus? Kan nggak mungkin increment kan? Oh iya, turun soalnya Pak.
Ya, kalau nurun gimana jadinya? Minus, Pak. Minus. Ini artinya dia decrement ya. Benar tadi yang saya sorry nggak lihat siapa yang tadi bilang minus ya. Siapa tadi yang bilang minus? Sorry. Rian. Oh, Rian. Ya, jadi di sini kita mau mulai dari kanan, jadi mulai I sama dengan 5 sampai ke 0. Jadi kita decrement. Nah, dia yang nanya sebenarnya tadi sebelumnya I plus plus maksudnya apa? Itu artinya increment, artinya kita nambah. Minus kita artinya decrement. Ya, increment dan decrement ya kalau pakai plus plus atau minus itu adalah 1. Jadi kita mulai dari 5, lalu I-nya berubah jadi 4, lalu jadi 3, lalu jadi 2, lalu jadi 1 sampai 0. Dan ini bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Kalau misalkan programnya berulang-ulang gitu, Sir, bisa secara kontinu nggak berhenti gimana, Sir? Apa perlu di copy paste gitu? Kayak misalkan tadi kan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri matinya, terus balik lagi dari kanan ke kirinya. Oh, maksudnya selama ini ditekan dia langsung gerak aja terus ya, kiri kanan terus gitu ya? Ya, Sir. Gitu. Kalau kayak gitu gimana, Sir? Atau di lock gitu? Coba pikirkan gimana caranya coba. Jadi ketika tombol ditekan, ya kalau ini kan dia ketika tombol ditekan dia hidup dari kiri ke kanan terus udah sampai kanan dia berhenti kan ya, hidup semua jadinya. Nah sekarang tadi siapa yang bertanya? Renaldi, Sir. Ya Pak Renaldi tadi bertanya gimana caranya seandainya kalau kita ubah program ini sedemikian sehingga walaupun ini tombol ditekan terus dia kayak ngulang. Jadi kayak mulai lagi dari kayak awal tadi lagi gitu. Begitu sampai ujung, mulai lagi LED yang sebelah kiri yang hidup. Apa yang harus diubah? Ya sebenarnya simpel aja. Kalau Anda mau seperti itu kan idenya adalah gini. Ketika dia sudah sampai habis, sudah sampai ujung, ya ketika LED yang ujung sudah hidup, berarti kan loop ini selesai. Ini kan loop untuk menghidupkan LED kan ini ya, loop untuk menghidupkan LED. Artinya sampai ujung artinya itu adalah loop ini selesai. Ya kan? Lalu apa yang mau kita lakukan? Ya, kalau misalnya udah selesai, ya kita sorry sebentar ya. Oke, mungkin saya biarkan Anda dulu berpikir gimana cara coba. Ini menarik ini. Apa yang harus dilakukan kalau mau seperti itu? Clue-nya tadi, ini berarti ini udah kalau misalnya udah sampai ujung, berarti loop ini sudah selesai. Lalu apa yang harus dilakukan? Ada ide? Di sini ada dua cara sebenarnya. Di sini ada dua cara. Ya. Pertama, sebentar bisa nggak ya? Kalau di Arduino bisa nggak gini ya? In Arduino, negasi dari high, negation of high Arduino. Apakah dia low? Negasi dari high harusnya bisa ya. Agak repot. Ya, sebenarnya ada beberapa cara ya. Cara pertama itu sederhana. Sebenarnya kalau misalnya Anda lihat di sini, ya, selama LED-nya, selama push button ditekan, else ini kan nggak dieksekusi, berarti bisa kita abaikan ya. Jadi selama push button ditekan, dia akan looping di dalam if ini, ya, dan looping di sini. Dan Anda bisa lihat, ya, ketika sampai ujung, berarti loop ini udah selesai, tapi
dia akan loop balik lagi ke atas, ke void loop, lalu ini nilainya masih true, lalu dia lanjut ke sini lagi, tapi yang jadi masalah adalah ini masih high. Makanya dia nggak kelihatan dia hidup lagi, karena awalnya sudah hidup, lalu tetap Anda hidupkan lagi. Ya kan? Jadi caranya gimana? Cara paling sederhana itu adalah Anda bisa, begitu dia selesai loop ini, loop untuk menghidupkan LED udah selesai, Anda bisa matikan semua LED. Sehingga ketika dia balik lagi ke atas, kelihatan bahwa LED pertama itu bakal hidup lagi gitu. Jadi coba kita lihat ya. Ya. Seperti itu. Oke? Oh, sorry, ini bukan, sebenarnya bukan ini ya. Sebenarnya lebih baik kita jangan matikan dari ujung ya, kita matikan dari kiri. Ya, karena kalau dari ujung terlalu kelihatan, yang di sebelah kiri itu nggak kelihatan mati gitu. Seperti ini mungkin. Sorry. Ya, sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu kelihatan bedanya. Itu kalau misalnya dia mau berlanjut terus. Ya, ada yang mau tanyakan? Kalau kasih delay Pak, matinya biar kelihatan. Bisa juga. Misalnya setelah hidup begini, kasih delay dulu kan ya. Ini lebih bagus sih sebenarnya. Iya. Jadi, sebelum dia looping balik lagi ke atas, kita kasih delay. Misalnya, anggaplah 100 mikrodetik. Ini lebih bagus bakal. Karena dia setelah mati, dia nggak langsung hidup lagi gitu ya. Jadi kasih delay sedikit. Jadi benar-benar LED mati dulu, baru dia balik lagi ke next loop gitu ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin terlalu kecil ya, 100 ya, bisa 200 misalnya. Seperti ini. Oke? Gitu ya? Menjawab? Ini satu caranya. Cara kedua, nah ini saya mau coba dulu ya, apakah bisa atau enggak ya. Saya komen dulu. Cara kedua, saya penasaran apa yang terjadi kalau saya pakai, saya buat di sini boolean. How to negate high Arduino. Which are not high. Kayaknya nggak disarankan ya pakai itu ya, pakai di invert langsung gitu. Ya mungkin yang gini nggak apa-apa lah, yang tadi ya, nggak usah pakai cara yang satu lagi. Atau belum puas tadi? Maksudnya kayak gini bukan? Tapi siapa tadi ya, Pak Naldi tadi ya? Atau siapa tadi nanya? Yang kayak gini maksudnya bukan? Betul? Ya. Oke. Ini juga bisa misalnya kalau misalnya Anda mau kayak dia kejar-kejaran gimana? Ini dari kiri ke kanan, terus dia balik lagi dia ke kiri lagi gitu. Nah, itu juga menarik ya. Jadi misalnya Anda bisa buat dia, ya mungkin nantilah Anda coba itu sendiri. Tapi mungkin ada yang menarik lagi, satu lagi. Ada yang mau ngomong? Oh, nggak jadi. Gimana caranya, coba Anda pikirkan, supaya LED-nya tuh sekarang tidak hidup semua. Jadi dia kayak lampunya tuh kayak lompat. Jadi pertama LED yang ini hidup, lalu jadi di setiap loop itu cuma ada satu LED yang hidup. Gimana caranya? Saya sederhanakan aja dulu ya, pakai yang ini aja dulu.
Yang tadi, yang pertama ya. Tapi gimana caranya supaya dia LED-nya tuh hidupnya satu-satu. Jadi kalau sekarang kan Anda bisa lihat ini ketika ditekan dia hidup semua ya. Di sebelah kiri juga hidup. Gimana kalau misalnya dia LED-nya hidupnya satu-satu? Jadi cuma ada satu LED yang hidup. Apa yang harus diubah? Coba mungkin saya kasih waktu 5 menit dipikirkan. Ini saya sambil sharing tab-nya ini ya. Jadi ini yang belum pernah kita gunakan sebelumnya ya, menggunakan loop untuk memanggil perintah digital write ya secara berurutan ke beberapa pin sekaligus. Ada? Ada yang punya ide? Jadi kita mau benar-benar satu LED, atau mungkin saya tunjukkan dulu ya maksudnya gimana ya, kalau misalnya bingung. Bentar saya buat dulu codingnya dulu ya. Ya kita buat yang sederhana aja dulu. Ini sebenarnya salah satu yang nggak penting ya, tapi kalau misalnya Anda bisa membuat logika yang seperti ini, berarti kemampuan programming Anda bisa dibilang lumayan lah ya, bisa apa? Anda sudah nyaman dengan bekerja dengan loop lah minimal ya. Jadi menurut saya cukup bagus. Right. Hai. Coba. Sir, saya kan tadi coba pakai Arduino ya, Sir. Tapi ada problem. Saya bisa share screen. Kira-kira permasalahannya di mana gitu, Sir? Oh, boleh. Silakan. Ini waktu pas masih program pertama yang ketika ditekan, terus hidup, terus ditekan lagi, terus mati. Oke. Sebentar lagi loading. Oh, itu ada kurang. Oke. Itu void loop-nya kayak belum ditutup kurung deh. Sebentar, if-nya juga belum ada tutup kurung tuh. Itu ada for loop, itu harus ada tutup kurungnya. If-nya itu harus ada tutup kurung.
void loop juga harus tutup kurung. Jadi ada kurang 2 tutup kurung lagi. Coba ditambahin 2 tutup kurung. Oke, Sir. Jadi ini yang harus Anda hati-hati ya. Bagi ini yang agak susah kalau misalnya udah belajar sering belajar Python ya. Untuk bahasa-bahasa pemrograman yang pakai kurung kerawal seperti ini, pastikan di dalam satu fungsi itu jumlah kurung bukanya sama dengan kurung tutup ya. Jadi sini Anda bisa lihat kurung bukanya ada berapa? 1 ya di baris 15, 2 di baris 17, di baris 19 ada 1 lagi. Jadi ada 3 kurung buka. Kurung tutupnya itu cuma ada 1. Iya, iya. Betul? Nah, berarti ada kurang 2 lagi berarti. Oh, Jadi pastikan kurung bukanya sama dengan kurung tutup jumlahnya. oke, oke. Coba deh Pak Irfan, oke? Oke. Hmm. Hmm. Oke, makasih, Sir. Ntar saya Yuk, cari. sama-sama. Hmm. Sebentar ya. Saya kayak browsernya bermasalah deh. Oke. Jadi yang maksud saya tuh yang seperti ini. Oke. Bisa nggak? Ya. Di sini kalau misalnya saya tekan, seperti itu. Jadi dia seperti bergiliran dari kiri ke kanan. Ada yang berhasil? Bingung? Nah, di sini mungkin kalau bingung kita sama-sama aja coba ya. Di sini saya cuma mau memperkenalkan bahwa kadang-kadang satu loop itu nggak cukup. Jadi di sini coba kita decompose problemnya ya. Yang mau kita lakukan adalah sebagai berikut. Di sini di loop 19 sampai 23 ini ya. Ini kita akan looping dari mulai LED sebelah kiri sampai ke kanan. Coba kita tinjau salah satu iterasi. Misal ketika I-nya ini itu adalah di LED ketiga. Jadi sampai di sini. Jadi kita hidupkan semua ini. Tapi kan kita bukan cuma mau menghidupkan kan ya. Tapi kita mau mematikan yang lain. Betul nggak? Jadi kita mau menghidupkan ini,
sekaligus juga mematikan yang sebelumnya ini. Dan jumlah LED yang dimatikan itu juga tergantung terhadap posisi LED yang lagi dihidupkan sekarang. Ketika I ini berada di LED yang kedua terakhir ini, maka sekarang ada 4 LED yang harus dimatikan. Jadi di sini ada beberapa, ada 2 loop ya. Ada 1 loop yang untuk menghidupkan LED, ada 1 loop lagi yang bisa digunakan untuk mematikan LED sebelumnya. Kebayang nggak maksudnya? Logikanya. Nah, jadi di sini ada I sama dengan 0 sampai ini untuk menghidupkan LED ya, ini untuk menghidupkan LED. Tapi di satu sisi juga kita juga mau, jadi selain dari kita menghidupkan LED, ini hidup nih, LED nomor sekian udah hidup nih. Ya, LED nomor 1 misalnya udah hidup. Tapi sambil menghidupkan itu kita mau mematikan. Ketika kita menghidupkan LED nomor 3, kita mematikan LED nomor 0 sampai nomor 2. Kan gitu. Jadi caranya adalah kita bisa tambahkan loop di sini. For, nah ini gunanya untuk mematikan LED. Integer J sama dengan, nah mulai dari 0. Nah sekarang batasnya sampai mana? Jadi saya sampai LED nomor sekian nih, nomor 4. Berarti saya harus mematikan LED nomor 0 sampai nomor 3. Berarti loopingnya sampai mana? Apakah J kurang dari sama dengan 5 juga? Ayo. Habis buka puasa, jadi otaknya harusnya encer nih. Atau tadi udah keburu terlalu encer gara-gara kuliah sebelumnya. Batas loopnya ini sampai mana untuk mematikan LED? Apakah sampai J kurang dari sama dengan 5 juga atau yang lain? Gimana menurut Anda? Yang benar adalah kita tidak sampai J, tapi kita cukup sampai I. Tapi karena LED nomor I itu tidak mau kita matikan, kita cuma mematikan kan tadi. Ketika ini menunjukkan LED nomor 4, kita mematikan LED nomor 0 sampai 3. Ya, jadi sebelum I. Ya, jadi ini harus sampai ke sebelum I. Lalu J++. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mematikan LED-nya. Seperti itu. Oke, coba kita lihat apa yang terjadi. Ketika ini dihidupkan. Oh, terlalu cepat. Jadi mungkin ketika ini mati, ini bisa kita delay sedikit mungkin. Atau ini delay saya jangan di bawah sini ya, delaynya di atas sini ya. Jadi dia hidup semua, delay sedikit, lalu baru dimatikan. Kenapa LED nomor 0 selalu hidup ya? C ini kurang dari sama dengan I, berarti kita mulai dari 0 sampai ke nomor I. Oh ya, karena yang LED yang sekarang juga mau kita matikan ya, setelah hidup mau kita matikan juga gitu, supaya kelihatan dia berjalan ke kiri kanan. Maka di sini dia loopingnya ini sampai ke I ya. Jadi sampai ke LED sekarang gitu. Jadi ini hidupkan dulu LED-nya nomor berapa, ya kan? LED I. Lalu kita delay, biarkan dia hidup dulu, lalu kita matikan ya, dari 0 sampai ke I tadi. Ya, jadi seperti ini.
Jadi dia kelihatan seperti berjalan dari kiri ke kanan. Ada yang mau tanyakan di sini? Jadi kita bisa gunakan dua buah loop ya. Satu loop untuk menghidupkan LED, satu loop untuk mematikan LED. Jadi kita bisa, ini namanya nested for ya. Jadi for dalam for. Ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Nah, oke, udah mulai bosan. Kalau gitu saya kasih project yang lain. Oke, project berikutnya ini cukup populer ya. Ini namanya VU-meter atau volume unit meter. Nah, ini kalau misalnya dulu tuh abang saya karena beliau sekolah di SMK Kelistrikan, jadi punya buku hobi elektronika ya zaman dulu ya. Zaman dulu belum ada microcontroller ya, jadi masih pakai analog semua. Dan salah satu projectnya itu adalah ini, VU-meter. VU-meter itu apa? VU-meter itu adalah kita menggunakan LED untuk menunjukkan entah volume, entah apa. Biasanya ini volume ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang pernah pakai tape recorder, itu biasanya kita ada knob misalnya untuk menunjukkan volume gitu ya. Nanti ketika knobnya diputar ke kanan, nanti LED, lada lampu yang nyala sampai ke kanan gitu. Jadi lampunya itu menunjukkan indikasi seberapa besar volume gitu. Makanya disebut dengan VU-meter. Nah, sekarang challenge saya untuk Anda untuk 15 menit ke depan adalah membuat VU-meter ini menggunakan potensio. Jadi ketika dijalankan, ya, ketika dia 0, mungkin ini ada hidup 1 gitu ya. Mungkin ada hidup 1 gitu. Tapi begitu dia, kalau saya naikkan, perlahan dia ada LED yang lain juga hidup. Lalu begitu dia maksimum, maka LED yang lain juga hidup. Seperti itu. Jadi LED ini bisa digunakan sebagai indikator seberapa besar tegangan ya, yang masuk ke pin A5 ini. Gimana cara untuk buat yang seperti ini? Yuk, coba. Supaya nggak bosen, tadi kayaknya udah mulai bosen. Saya terlalu banyak ngejelasin. Jadi kita ganti project. Paham ya maksudnya ya? Jadi coba dulu. Nanti kita bahas.
Oke, ada yang berhasil? Nantinya ada banyak yang bisa Anda eksplorasi ya. Contoh tadi yang running LED tadi. Bagaimana misalnya Anda mau buat sehingga Anda nggak perlu tekan tombol. Nggak perlu tekan tombolnya. Jadi kalau misalnya tombol tekan sekali, dia nanti LED akan running terus ya, kiri kanan seperti itu. Kalau misalnya tekan tombol satu kali lagi, semua LED mati misalnya. Atau malah berbalik arah. Nah itu ada banyak variasi dari project yang seperti ini, walaupun hanya menggunakan LED, ya, walaupun hanya menggunakan LED dan push button, ada banyak variasi yang bisa Anda kerjakan, yang bisa Anda coba-coba. Dan memang mungkin untuk aplikasinya sendiri nggak banyak, ya, tapi ini melatih logika pemrograman ya, bagaimana cara Anda dengan constraint bahasa pemrograman yang digunakan itu bisa membuat project-project yang seperti ini. Terutama untuk masalah loop ya. Karena dari pengalaman kayaknya masalah loop itu selalu jadi masalah untuk pemula di kelas programming saya gitu. Ya, ada yang udah bisa belum yang ini? Atau separuh bisa juga boleh. Mungkin bisa kita benerin sama-sama. Nggak ada? Ya, oke. Kalau nggak ada ya belum ya. Belum ada yang terlalu pede untuk nge-share ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya kalau gitu kita coba sama-sama ya. Nah gini, satu hal yang perlu yang harus Anda lakukan ya pertama ya. Jadi mungkin saya komen dulu deh ya. Saya cut aja dulu. Ketika Anda membuat project seperti ini, atau project menggunakan potensio misalnya, potensiometer, pertama itu pastikan dulu bacaan pin dari potensio Anda ya. Maksudnya, pastikan Anda tahu ketika potensio itu benar-benar semua full ke kiri, itu bacaannya 0 atau 1023. Kalau dia full ke kanan, itu bacaan 0 atau 1023. Sebagai contoh, aslinya program ini, ya project ini adalah seperti ini. Saya menghubungkan seperti ini awalnya. Ya mungkin kita pakai hubungannya aja supaya agak variatif ya. Jadi di sini kaki yang sebelah kiri itu terhubung ke 5 volt, kaki yang sebelah kanan terhubung ke ground. Lalu saya ambil pin tengah, ya kaki tengah itu ke A5. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah pastikan bacaannya. Ya, jadi sini saya buat serial.println analog read karena kita mau baca dari analog pin, pot pin. Seperti ini. Lalu kita baca. Di serial monitor. Nah, Anda cek, nah ini. Kelihatan bahwa untuk yang ketika potensinya itu benar-benar ke sebelah kiri, itu adalah 1023. Ketika dia benar-benar ke sebelah kanan, itu dia 0. Nah, ini terutama penting, teman-teman semua. Apalagi, terutama penting ketika Anda memang membuat project ini itu di breadboard. Kenapa? Ya karena barang fisik ya, potensiometer yang fisik itu, kadang-kadang dia nggak sempurna. Seringkali justru yang saya temui itu adalah bacaan dari potensio itu nggak benar-benar sampai 1023. Mungkin sampai 900-an cuma. Jadi dia nggak benar-benar 5 volt. Ya, ketika dia resistansinya paling rendah, dia tidak mengirimkan sinyal sebesar 5 volt, tapi 4, sekian. Jadi yang harus Anda lakukan ketika Anda menggunakan sensor apapun, termasuk potensio ini, pastikan bacaannya itu berapa range-nya. Dan ini berlaku untuk sensor apapun ya. Anda mau gunakan sensor LDR, Anda mau menggunakan sensor suhu, Anda mau menggunakan sensor arus, apapun itu. Yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah pastikan Anda tahu range bacaan dari sensor itu ketika Anda koneksikan ke microcontroller itu dari berapa sampai berapa. Supaya codingnya nanti benar. Ya, jadi jangan urusin yang lain dulu, urusin itu dulu. Nah, di sini saya lihat bacaan minimumnya adalah 1023, bacaan maksimumnya yang paling kanan itu adalah 0. Oke, fine. Kita coba gunakan itu. Ya. Oke. Nah, di sini saya mau coba gunakan cara yang berbeda dengan yang tadi. Tadi kita menggunakan array. Saya di sini nggak menggunakan array. Satu-satunya alasan saya nggak menggunakan array di sini adalah karena
saya terlalu malas. Kenapa terlalu malas? Karena di sini LED-nya banyak. Capek kalau misalnya harus masukin pinnya satu persatu gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 satu persatu ke dalam satu array. Jadi sini saya gunakan cara yang berbeda. Saya cukup tentukan 2 buah LED. LED yang paling kiri, saya kasih nama LED start, itu adalah di pin 2. Lalu LED paling kanan, saya kasih nama LED fin, itu adalah 10. Jadi ada di pin 10 dia, ada di pin 10 dia terakhir. Ya. Sebentar, nah ini pin 10 ya terakhir yang paling kanan. Nah, lalu di sini saya bisa gunakan for loop ya untuk pin mode-nya. Jadi for integer i sama dengan LED start. Jadi kita mulai dari pin nomor 2. Lalu selama i itu kurang dari sama dengan LED fin, jadi selama nilai i itu setelah di-increment itu masih kurang dari atau sama dengan 10, artinya masih di rentang LED yang kita punya, ya. I++ misalnya. Kita buat pin mode, mana di sini? Pin mode, I output. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Sambil ngetik aja ya. Nggak ada kayaknya ya. Sebentar, ini saya balikan ke kiri dulu. Set, gitu ke kiri. Oke. Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Lalu di sini saya sudah siapkan variable val. Val itu ya sebenarnya supaya agak gampang diikuti aja sih. Val ini akan saya gunakan untuk menyimpan hasil analog read dari port pin. Seperti itu aja. Oke. Nah, sekarang val itu nilainya adalah 0 sampai 1023. Dan saya mau buat, ya, ketika bacaannya 1023, saya misalnya mau LED paling kiri ini aja yang hidup, jadi pin nomor 2. Kalau val ini nilainya adalah 0, saya mau semua LED ini sampai yang paling terakhir itu hidup. Artinya, saya mau somehow convert bacaan val itu dari range 1023 sampai 0 menjadi 2 sampai 10. Itu dulu yang mau saya lakukan. Ya, supaya tahu, oh ketika valnya 50 berarti saya mau hidupkan sampai LED nomor sekian. Ya, LED di pin sekian. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide gimana caranya? Oh, mungkin file ini bukan saya mau pakai untuk ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini menggunakan apa caranya kalau misalnya kita punya 2 buah range nilai yang berbeda, kita mau kayak convert dari satu range ke range lain, menggunakan fungsi apa? Map ya. Udah lupa, ya ada fungsi map, itu adalah mapping. Sorry kalau suara saya nggak terlalu kedengaran, tolong kasih tahu ya. Ini ada peringatan wifi-nya agak gangguan. Jadi kalau suara saya mulai putus-putus, tolong kasih tahu saya. Jadi map, sintaksnya itu adalah argumen pertama itu adalah value-nya, yaitu adalah ini, analog read port pin. Ya. Lalu range awal, range yang asalnya itu adalah range-nya adalah tadi 1023 sampai 0. Ya karena sebelah kiri itu 1023, paling kanan itu adalah 0 ya, jadi nilai minimum 1023, nilai maksimum adalah 0. Lalu range yang mau dituju. Range yang mau dituju adalah 2 sampai 10. Atau lebih tepatnya, saya pakai variabel ini ya, LED start, lalu LED fin. Nah, sekarang, gini, ini saran yang sebaiknya sebisa mungkin Anda ikuti ya. Ketika Anda membuat program, baik menggunakan microcontroller ataupun tidak, ataupun Anda kayak Anda buat program Python atau apapun itu ya, sebaiknya sebelum Anda program terlalu kompleks, diuji dulu. Dalam artian gini,
tujuan baris nomor 20 ini kan pada dasarnya adalah mengkonversi bacaan potensio menjadi nomor LED ya. Nah, kita tes dulu, bener nggak nomor LED-nya tuh keluar sesuai harapan. Dalam artian gini, ketika potensinya ada di tengah-tengah, ya, agak di tengah, berarti harusnya val ini nilainya tuh adalah berapa? Nilai tengah dari 2 sampai 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sekitar 5 atau 6 mungkin ya. Ya, 5 atau 6. 7. Ya, mungkin sekitar 5 atau 6. Atau 6 atau 7 ya, sekitar 6 atau 7. Jadi separuh dari 2 sampai 10. Nah, kita coba tes, benar nggak? Ups, ada yang error. Oh, ini kurang titik koma. Ini juga kurang titik koma. Kebiasaan coding pakai Python ya. 4 titik koma. Oke, nah ini udah bagus ya. Jadi ketika potensinya di paling sebelah kiri, bacanya adalah 2 yang kita harapkan ya. Jadi LED nomor 2 yang hidup harusnya nanti. Ketika dia di tengah, ya sekitar 5 atau 6. Seperti ini adalah 8, lalu ketika di paling ujung itu adalah nomor 10. Berarti udah benar. Oke? Nah, kalau ini udah benar, baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah menghidupkan LED sesuai dengan nilai val ini. Jadi, pertama kita mau hidupkan LED. Ya. Berarti kita bisa gunakan loop ya. For integer i sama dengan LED start, karena kita mau mulai dari sebelah kiri. Kalau dia nilai val itu adalah 5, berarti kita mau mulai dari LED paling sebelah kiri sampai LED nomor 5, gitu ya. I kurang dari sama dengan val, I plus. Ini kita mau hidupkan LED. Digital, right, I, ya, high. Mungkin kita kasih delay sedikit supaya agak lebih cakep. 200 misalnya. Supaya kelihatan dia geraknya gitu ya. Nah, ini kelihatan ini nomor 2 ya. Misalnya saya kasih nomor. Nah, ini bagus ya kelihatannya. Nomor 1 dia naik. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kalau enggak saya yang nanya. Enggak ada yang nanya. Di sini Anda bisa lihat kalau saya putar ke kanan dia oke ya, hidupnya sampai sini. Kalau saya putar ke kanan lagi dia ya full ya, hidup semua LED-nya. Pertanyaan sekarang, coba deh kalau misalnya saya putar balik ke kiri, harusnya ketika saya putar balik ke kiri ke tengah, harusnya LED yang di separuh kanan ini ya, bagian kanan ini kan harusnya mati. Tapi dia enggak. Apa yang harus saya ubah di coding saya untuk supaya kita bisa putar ke kanan, putar ke kiri, tapi LED ini sesuai dengan posisi dari potensialnya. Apa yang harus saya ubah di kodenya? Ada ide? Else digital write low. Kenapa else? Kan ada for. Ini bukan if. Ya kan? Nah, disinilah intuisi Anda sebagai programmer itu diuji ya. Maksudnya gini, sebenarnya nggak usah terlalu pusing-pusing mikirnya. Coba kita pikirkan aja. Basic aja ya. Ketika diputar ke kanan, ke sini, ini kan harus hidup. Ya kan? Oke. Tapi kan bukan cuma itu aja. Yang di sebelah kanannya itu sampai habis itu harus mati. Coba perhatikan di sini. Kalau misalnya pakai kode yang sekarang, ketika
posisi potensinya di sini, di tengah ini, dia hidup sampai posisi LED di sini ya, LED nomor 5 ini kan. Lalu ketika saya putar ke kiri, Anda bisa lihat, ya kita nggak ada mekanisme untuk mematikan LED, itu nggak ada. Ya, nggak ada, ini kan ini cuma untuk turning on LED aja nih, nggak ada untuk matikan LED. Jadi kita butuh sebenarnya 2 mekanisme. Satu mekanisme untuk menghidupkan LED dari sebelah kiri, sampai ke LED nilai val itu. Satu lagi mekanisme untuk mematikan LED sisanya. Supaya ketika ini posisinya berubah, kita menghidupkan LED sampai ke nomor 4 misalnya, tapi 5 ini harus kita matikan. Kalau sekarang kan nggak kita matikan ini, ya kan? Ya karena nggak ada mekanisme untuk mematikan. Jadi ide paling sederhananya adalah kita tambahkan satu loop lagi. Saya nggak terlalu pusing untuk sekarang efisiensi program ya. Kita cuma melatih logikanya aja. Jadi di sini kita buat sebuah loop lagi. Saya kasih nama J misalnya. J sama dengan, nah sekarang LED yang mau dimatikan itu kan adalah LED dari val plus 1 ya, di sebelah kanan dari val. Jadi kalau misalnya val sama dengan 5, berarti saya mematikan LED nomor 6 sampai ujung. Jadi kita mulainya adalah dari val plus 1. Jadi dari val plus 1 sampai ujung. Ujungnya itu apa? Ya kurang dari sama dengan LED fin. Ya. Lalu J++. Nah di sini kita matikan LED-nya. Jadi untuk loop yang pertama ini adalah menghidupkan LED dari yang paling kiri sampai ke titik val tadi. Loop yang kedua itu adalah mematikan LED dari val plus 1, ya di sebelah kanan val, sampai ujung. Itu loop yang kedua ini. Jadi, sini bisa lihat, I is not declared in scope. Oh, ini saya pakai I yang saya harus pakai J di sini. Aduh, sorry, ini kadang-kadang ya sorry, ini harus saya restart nih. Dia kadang-kadang kalau misalnya error gitu, nggak tahu kenapa ya. Saya nggak tahu apakah Anda ngalamin ini atau enggak ya. Tinkercad belakang di hari ini saya nyoba kayak gini ya, ketika ada error dia nggak mati otomatis, simulasinya nggak berhenti otomatis, harus di restart kadang-kadang. Kita ulang. Jadi ketika ini putar, ya, Anda lihat hidup ya, habis itu kanan. Itu. Sampai kanan. Mungkin delaynya terlalu lambat ya. Mungkin delaynya saya kasih, atau mungkin coba kita nggak pakai delay dulu. Apa yang terjadi kalau nggak pakai delay? Kayaknya oke deh. Oh malah lebih halus ya kalau nggak pakai delay malahan ya. Kayak gini. Oke. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi ini pure benar-benar intuisi Anda untuk memprogram itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kadang-kadang kita harus memecah masalah itu, bukan kadang-kadang ya, sering kali ya kalau buat program, memecah masalah itu jadi bagian-bagian lebih kecil ya. Tadi kita mau menghidupkan LED ini, tapi ternyata proses itu bukan hanya menghidupkan LED, tapi juga mematikan LED yang lain. Sama dengan project yang pertama tadi ya, kita mau mematikan beberapa LED. Jadi kita harus sediakan mekanisme itu juga. Ada yang mau tanyakan di sini?
Nggak ada ya? Oke. Nah sekarang, kalau gitu saya yang tanya, seperti biasa. Di sini, ketika saya jalankan simulasinya, Anda bisa lihat ketika potensinya benar-benar di paling kiri, LED paling kiri itu hidup. Ya. Nah, bisa nggak Anda modifikasi program ini sedemikian sehingga ketika potensi itu benar-benar di paling kiri, tidak ada LED yang hidup sama sekali. Jadi dia baru hidup LED pertama itu ketika dia agak geser sedikit, misalnya ke arah kanan dikit ini. Jadi kan ini kalau misalnya saya benar-benar mentok sampai sebelah kiri, LED paling kiri dia hidup. Nah sekarang gimana caranya supaya dia nggak stop? Jadi dia baru hidup ketika agak sedikit diputar potensinya. Gimana caranya? Nol ini kan dia batas kanan. Iya, 2000 karena ini sekali lagi ini karena iya kita balik karena ternyata waktu tadi di tes paling kiri ini bacanya 1023 paling kiri. Paling kanan tuh bacanya 0. Bacaan dari potensionya. Dengan pengkabelan seperti ini. Jadi gimana? Diganti jadi? Oke, misalnya saya buat 1013 gitu misalnya ya. Ya kan? Seperti itu. Ups, masih hidup tuh dia. Masih hidup dia LED pertamanya. Kenapa seperti itu coba? Nah ini mengetahui tentang konsep dari map ya, konsep dari mapping. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, mungkin saya sharing screen supaya sama-sama bisa baca. Kalau kita lihat dokumentasi untuk map di Arduino, dia itu from low get map to low ya. Jadi value to map from low to oke. Nah ini matematikanya seperti ini ya. Jadi x dikurang in min, out max dikurang out min. Jadi x itu adalah bacaan sekarang. Ya, bacaan sekarang itu adalah file ini, analog read ini ya. Jadi kalau untuk posisi paling sebelah kiri berarti dia 1023. Jadi 1023 ya, 1023 dikurang in min. In min itu apa? Argumen kedua. Argumen keduanya itu adalah 1013. Jadi 1023 kurang 1013 dikali dengan outmax itu tadi adalah 10 dikurang outmin adalah 2. Jadi 8. Berapa tuh? 1023. Saya punya kalkulator nggak di sini ya? Jadi 1023 dikurang ya. In min itu adalah 1013 tadi ya, 1013 itu adalah 10 ya kan? Dikalikan dengan outmax itu adalah 10 tadi ya, dikurang 2 berarti 8. Berarti 80 jadinya. 80 dibagi dengan inmax itu adalah tadi 1013 dikurang 0 ya, nulis 1013 ya. Ditambah dengan outmin. Outminnya itu berarti adalah 2. Berarti penyebutnya tadi 2 jadinya. Oke. Terus tadi berapa tadi ya? Jadi lupa. Berapa pembilangnya tadi? Saya nggak nyatat lagi. 1023 kurang 1013 berarti 10 dikalikan dengan 10 kurang 2 berarti 8. Berarti 80 ya. 80 bagi 2. Kok? Oh, sorry. 80 ini tambah ini bukan bagian dari penyebut ya, tapi ini dibagi dengan inmax dikurang inmin berarti dibagi dengan 8. Jadi
1023 dikurang 1013 ya. Itu adalah 10 dikalikan dengan 10 kurang 2 itu adalah 8, berarti 80 dibagi dengan in max-nya itu adalah 0 ya. 0 dikurang 1023. 80 bagi 1023. Bagi 1023. 1013 ya, sorry. 0,92 ya ditambah dengan outmin. Oh, intinya adalah ini silakan dihitung sendiri lah ya, bisa pakai formula ini ya. Nanti terlalu lama ngitung itu jadi bosan. Intinya adalah ini nanti tidak akan menghasilkan benar-benar di luar dari sini ya. Jadi kalau kita lihat juga di bawah, nah nih, ini harus hati-hati ya. Jadi ini penggunaan map function. Nah ini agak nyebelin ya. Tapi sayangnya, selain dari Python, bahasa pemrograman yang lain kayak C, C++, Java, dan lain-lain, itu dia agak annoying ketika Anda mengoperasikan integer. Jadi kalau misalnya Anda buat sebuah variabel X, itu adalah integer. Jadi Anda buat misalnya gini. Ini mungkin catatan tambahan ya, karena ini berkaitan dengan programming. Jadi mungkin nanti akan berguna di masa depan. Jadi kalau di C, Java, dan lain-lain, kalau misalnya Anda buat sebuah variabel seperti ini, integer X sama dengan 3, lalu integer Y itu juga sama dengan 2, kalau misalnya Anda print Y dibagi X, ya, ini hasilnya itu bukan 1,5. X bagi Y, sorry ya. X bagi Y, ini hasilnya bukan 1,5, tapi jadinya adalah 1. Jadi beda ya, kalau misalnya di Python dia langsung otomatis jadinya 1,5, karena di Python tidak ada integer. Tidak ada secara eksplisit kita typecasting ini jadi harus jadi integer gitu. Kita bisa ubah dia sesuka hati. Ya. Jadi kalau di Python, secara otomatis kalau kita lakukan pembagian, yang terjadi di belakang layar, di Python ya, in Python, yang terjadi di belakang layar ketika kita lakukan pembagian, itulah seperti ini, print, float, dari salah satu variabel tersebut, baru dibagi dengan Y. Jadi kita konversi di belakang layar ya. Jadi di belakang layar, ini yang terjadi. Kalau Anda membagi dua buah integer di Python, maka salah satu dari integer itu akan diubah ke dalam float secara otomatis ya, lalu baru dibagi. Nah, di C dan kawan-kawan, C, C++, Java gitu ya, pembagian integer by default itu akan menghasilkan integer. Dan yang repot, integernya itu adalah kita benar-benar menghilangkan bagian komanya itu. Jadi 3 bagi 2 harusnya 1,5, yang diambil cuma bagian integernya aja, jadinya 1. Jadi kalau misalnya Anda mau membagi seperti ini di C ya, C atau yang lain-lain, salah satu dari variabel yang Anda bagi ini harus Anda ubah jadi float atau double misalnya ya. Jadi ada namanya tipe data double kalau di C itu. Seperti ini. Nah ini baru jadinya 1,5 nanti. Nah ini Anda yang harus hati-hati nanti kalau misalnya Anda punya project ya, coding di Arduino atau apalah microcontroller, atau bahkan Anda buat program di C, Java gitu ya, hati-hati dengan casting seperti ini untuk operasi integer. Dan yang jadi masalah adalah fungsi map ini itu menggunakan integer seperti itu. Jadi ketika Anda punya 3 bagi 2, 4 bagi 3, itu diambil cuma bagian integernya doang. Oke, jadi itu yang harus hati-hati. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk yang ini kita tidak bisa hanya sekedar mengubah range-nya ini ya. Ini nggak akan memberikan efek. Cara yang paling sederhana sebenarnya, ya cara yang paling sederhana itu adalah seperti ini.
kita cukup cek aja. If analog read port pin itu sama dengan 1023, maka tanpa babi bu, kita matikan semua LED. Jadi mulai dari LED start ya sampai LED fin kita matikan semuanya. Else ya, selain itu baru kita kerjakan yang ini. Gitu. Ya, jadi sebelum kita lakukan mapping, kita cek dulu analog rate-nya 1023 atau enggak. Artinya dia benar-benar mentok di sebelah kiri atau enggak. Kalau iya, ya udah kita langsung aja matikan semua LED. Selain itu, kalau misalnya dia emang nggak mentok di sebelah kiri, baru kita lakukan mapping. Dan ini mungkin Anda bisa ganti nih mulai dari 1000. Ya, mau ganti mau enggak sama aja sih. Nggak terlalu berbeda jauh. Ya sebenarnya tergantung Anda seberapa presisi yang Anda mau ya. Kalau Anda mau benar-benar presisi ya mungkin nih 1023 Anda ganti jadi angka lain gitu. Jadi di sini dia 0, ketika digeser sedikit baru dia ada. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi misalnya ini ganti jadi 1013 itu bisa juga gitu ya. Jadi sini 0, nanti baru ada 5. Oke. Ada yang mau tanyakan di sini? Saya ngejelasin panjang lebar tadi malah sampai ke coding pakai C ya, yang Anda harus hati-hati. Makanya sebenarnya Anda bersyukur waktu programming pertama tuh pakai Python ya, karena Python itu mudah banget ya dibandingkan dengan C ya. Itu mudah banget, intuitif banget ya dibandingkan bahasa-bahasa yang lebih jadul ya kayak C dan kawan-kawan. Itu jauh lebih intuitif Python itu. Jadi ramah untuk pemula. Ada yang mau tanyakan di sini? Nah di sini kalau misalnya Anda sudah bisa seperti ini, Anda bisa gunakan ini untuk macam-macam ya. Sebagai contoh misalnya, saya bisa ganti, ini saya ganti dengan LDR misalnya. Ya. LDR misalnya saya ganti. Seperti ini. Mungkin saya butuh resistor. Ya, seperti ini misalnya. Ups. Ini dia. Atau misalnya saya hapus, saya geser ke sini. Nah, misalnya saya punya LDR seperti ini. Ya. Ya. Ini dia bacanya full. Kalau misalnya saya buat dia sangat terang. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini harus dicek dulu ya, bacanya benar 1023 atau enggak gitu ya. Tapi intinya Anda bisa buat view meter ini untuk sensor apapun gitu. Ya, ini harus dikalibrasi lagi. Ya. Untuk mencari tahu berapa sih untuk nilai resistor segini. Ini saya pakai resistor berapa 1K ya. Berapa sih bacaan kaki ini ketika dia gelap, ya paling gelap. Ketika dia bagian paling terang, nah nanti bisa disesuaikan untuk math-nya, ya fungsi math-nya itu. Seperti itu. Oke. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda kembangkan di sini. Atau Anda bisa kombinasikan ya LED dengan potensio. Ya, misalnya potensio Anda bisa buat sebagai threshold, ya Anda bisa buat sebagai threshold untuk ngeset threshold ya. Jadi misalnya ketika nilai dari bacaan dari LDR itu melewati suatu threshold yang ditentukan oleh potensio, hidupkan LED-nya misalnya. Jadi ada banyak yang bisa dikerjakan di situ, Anda banyak bisa dilakukan, dicoba-coba. Oke.
Wah, udah jam 9.41 aja. Beberapa udah ketiduran kayaknya nih. Oke. Sambil absen mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Saya mau tanya, ini kan di luar dari topik ya. Kalau Arduino sama Atmega itu pin-nya itu sama ya, cuman dia lebih banyak kalau Atmega ya. Iya, sebenarnya ya Atmega itu sorry. Otaknya Arduino dari apa ya? Saya lupa. Atmega juga kan? Atmega 328P ya kalau nggak salah kalau Arduino ya. Brain of Arduino Uno. Board pertama apa? Ya Atmega juga, Atmega 328P benar ya. Jadi sebenarnya Arduino itu sendiri dia pakai Atmega dalam sini. Tapi dia nggak batangan ya. Jadi pinnya itu sudah disesuaikan dengan yang diinginkan ya. Jadi jumlah pinnya ya sama dengan ini sebenarnya. Ya. Jadi pin ini Atmega juga ini sebenarnya. Tapi ya tergantung serinya ya, Atmega berapa gitu. Kalau Uno dia pakai Atmega 328P, yang lain mungkin jumlah pinnya juga berbeda gitu. Gitu. Tapi ya kalau misalnya Anda cuma pakai Atmega aja, berarti ada banyak yang mungkin harus ditambahkan. Ya kan? Ada beberapa hal yang harus ditambahkan di situ. I/O-nya belum ada, ya kan? Ya sebenarnya udah ada sih, I/O portnya udah ada di situ. Cuma tidak se-ready to use-nya Arduino gitu. Oke? Makasih, Sir. Ya, gitu. Jadi ya benar, jumlah pinnya lebih kurang sama. Kalau kita ngomongin tipe, sorry sebentar ya. Kalau kita ngomongin tipe yang sama, saya udah lama banget nggak ngoprek-ngoprek Atmega yang batangan ya. Dulu waktu zaman kuliah pernah pakai itu. Jadi Atmega AVR loh, bukan Atmega, sorry, pakai AVR ya, AVR Butterfly gitu. Itu lumayan pusing juga itu. Ini. Oh, kita belum sempat ngomongin servo ya. Oh. Maret ini oke. Saya lupa sebenarnya saya mau ngebahas tentang servo tadi ya, tapi nggak apa-apa besok aja di hari Rabu. Kan ini udah agak malam, jadi saya nggak mau terlalu membebani dengan hal-hal yang terlalu baru ya. Ya walaupun tadi saya udah memperkenalkan beberapa teknik coding yang baru sih. Ya, ini kira-kira absensinya. Hari ini memang cuma sekedar iseng-iseng tanpa hadiah, nyoba-nyoba proyek seperti itu. Sekalian mungkin mengasah kemampuan teman-teman semua dalam menggunakan loop ya, supaya tahu bahwa kita juga bisa menggunakan loop itu untuk ngeset mode dari beberapa pin, atau bahkan untuk menghidupkan atau untuk ngeset nilai dari beberapa pin sekaligus itu bisa menggunakan loop seperti itu. Akhir kata dari saya mungkin cukup itu aja, sudah cukup malam. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk make up kelas ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di hari Rabu nanti. Ayah. Oh, oke, sebentar ya. Oke, bentar saya set dulu ya. Yang tadi, yang dua itu ya. Share di WA nggak apa-apa, Sir? Di grup. Oh, oke. Ya nanti mungkin saya share di grup aja ya. Oke. Sebelum saya ubah setting sharingnya ini. Ya silakan sambil absen mungkin, sambil saya masukkan ke grup nanti. Kalau misalnya udah absennya,
Ya, saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di hari Rabu nanti. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.